kelas kecil ya, pelatihan diaken nasional. Kita malam ini akan bersama-sama membahas pelajaran 11, lalu pelajaran yang ke-12 ya. Nah, mari kita akan berdoa terlebih dahulu, saudari ya, supaya melalui pelatihan ini kita dikonstitusi ya, seperti Ezra merekonstitusi bangsa Israel. Inilah juga keperluan kita hari ini. Malam ini kita bisa kembali dikonstitusi ulang dengan kebenaran-kebenaran yang dasar dari pemulihan Tuhan, dan kita boleh bersama-sama melihat ya wahyu apa yang begitu mustika ya di dalam pemulihannya yang Tuhan anugerahkan ya kepada saudara Watchmeni untuk diwariskan kepada kita hari ini. Mari kita berdoa, saudari, kita leluasa saja berdoa lewat forum Zoom ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini ya Tuhan. Amin. Oh, Tuhan, kami ada di sini. Oh, Tuhan adalah seperti bangsa Israel. Oh, Tuhan, untuk membangun rumah Allah, kami perlu dikonstitusi ulang. Oh, kami juga oleh firman-Mu perlu dimurnikan. Oh Tuhan, biarlah malam hari ini melalui firman yang kami nikmati. Oh Tuhan, kami disusun ulang. Oh Tuhan, agar kami, oh Tuhan, bersyarat untuk bersama-sama berkoordinasi di dalam membangun rumah Allah, membangun hidup gereja ya Tuhan. Amin. 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 Tuhan Ya, Yesus. semoga dapatkan kelas kecil malam hari ini Tuhan. Ya Tuhan. Menjadi bejana-bejana yang terbuka kepada Tuhan. Amin. Menjadi orang-orang yang boleh disusun oleh perkataan firman-Mu. Disusun oleh setiap kebenaran Firman-Mu ya Tuhan. Kami dapat Tuhan menjadi Ezra hari ini. Menjadi imam ya Tuhan. Bagi pembangunan tubuh-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, dapatkan setiap persekutuan kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Semuanya adalah bagi penyaluran-Mu ya Tuhan. Amin. Ya Tuhan. Yesus, Amin. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan, berkati Tuhan bersama ini, berkati setiap kami Tuhan. Biarlah semua terbangun sebagai satu tubuh-Mu Tuhan, sebagai kediaman-Mu yang Engkau inginkan. Tuhan, berkati Tuhan kelas kecil ini. Tuhan, Engkau berkati jaringan internetnya Tuhan. Agar kami tidak ada kendala. Tuhan, firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkati firman-Mu agar menjadi rema bagi kami semua Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Amin. Boleh ada di dalam pelatihan, di dalam kelas kecil malam hari ini. Amin. Dan sekali lagi Tuhan, kami sandar pada darah Yesus. Kamu yang mustika. Amin. Tuhan, mari berkatilah kami Tuhan. Amin. Tuhan, konstitusi ulang kami Tuhan. Amin. Dengan seluruh kebenaran firman-Mu yang adalah diri-Mu sendiri. Amin. Tuhan, sekali lagi kami terbuka kepadamu. Kami miskin di dalam roh. Kami lapar dan haus akan diri-Mu. Amin. Oh Tuhan Yesus, kami perlu diri-Mu. Amin. Tuhan, kami perlu diri-Mu Tuhan. Allah, Kau yang menyuplai seluruh. Amin. Basuh bersih kami dengan darah adi-Mu Tuhan. Benar Tuhan. Agar kami layak bersatu asa dan Engkau. Amin. Hayat di dalam hayat. Juga di dalam ekspresi. Ya benar. Pinggirkan semua pencampuran-pencampuran. Ya. Ada di dalam bagian batinnya kami. Amin. Jiwa kami. Supaya Engkau memulihkan kami satu persatu. Ya. Orang yang murni hatinya. Amin. Kami memandang Engkau dengan hati yang tertuju kepadamu Tuhan. Amin. Sehingga kami boleh ditransformasi. Ya Jadi Tuhan. serupa dengan Engkau. Ya. Tuhan Yesus. Tuhan. Di dalam hayat dan di dalam sifat-Mu. Ya Kami Tuhan. boleh mengekspresikan kehidupan sebagai orang Kristen yang normal. Ya benar. Pimpin pelatihan diaken nasional pada malam hari ini. Ya benar. Pelatihan yang segar dan hidup. Pelatihan yang membuat kami maju di dalam hayat. Bertumbuh di dalam hayat.
dan Amin. berfungsi bagi gerejamu Tuhan. Benar. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Karena Ya, Engkau lebih dulu mencintai kami. ya benar. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, saya mengajak kita doa baca satu ayat ya. Satu ayat firman Tuhan. Kita juga boleh membuka di Alkitab kita masing-masing. Saya coba tampilkan melalui layar kita ya, layar Zoom kita. Kita doa baca yang ada di depan ini adalah 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Biarlah 2 Timotius 3:16 ini mengingatkan kita sekali lagi mengenai fungsi firman Allah yang kita lakukan. Mari 2 Timotius 3:16 kita baca sekali sama-sama lalu kita doa bacakan bersama. Ya. Seluruh kitab Seluruh suci kitab suci diilhamkan Allah dan diilhamkan Allah mengajar untuk menyatakan kesalahan, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Ya, seluruh kitab suci Ya, seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Seluruh kitab suci. Amin. Oh, amin. Ya, seluruh kitab suci adalah utusan Allah. Bermanfaat untuk mengajar. Amin. Diilhamkan Allah. Bermanfaat untuk mengajar. Ya Tuhan Yesus. Oh, seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Amin. Diilhamkan Allah. Oh, seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Oh. Seluruh kitab suci. Seluruh kitab suci. Amin. Diilhamkan oleh Allah. Amin. Bukan diinisiasi oleh Allah. Dan bermanfaat untuk mengajar. Amin. Untuk menyatakan kesalahan. Amin. Amin. Ya, seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Amin. Manfaat untuk mengajar, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Bermanfaat untuk mengajar. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Untuk memperbaiki kelakuan. Amin. Mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik. Amin. Puji Tuhan. Mendidik. Oh, mendidik dalam kebenaran. Amin. Kitab suci diilhamkan Allah. Bermanfaat untuk mengajar. Amin. Untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Orang dalam kebenaran. Amin. Dalam kebenaran. Amin. Kebenaran. Amin. Kita baca sekali sama-sama lagi, saudara-saudari. Seluruh kitab suci Allah Dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Baik, jadi tadi ada 4 fungsi kitab suci ya. Kalau dari apa yang kita baca tadi, yang pertama adalah untuk mengajar. Kemudian untuk menyatakan kesalahan. Amin. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, baik, saudara-saudari, malam ini kita akan belajar poin mengenai kepercayaan dalam pemulihan Tuhan. Nah, kiranya berita ini adalah untuk mendidik kita juga ada di dalam kebenaran. Lalu, untuk yang
berita yang ke-12 nanti adalah mengenai kebenaran yang dipulihkan oleh ministry Saudara Watchmeni. Baik, ada beberapa saudara dan saudari yang sudah diaturkan untuk membantu kita ya menjawab terlebih dahulu. Nah, ini poinnya juga sangat penting sekali di dalam kehidupan gereja kita karena ini berkaitan dengan kepercayaan yang dasar ya saudara-saudari ya. Maka saudara Hotman ya dari Hall 22 akan membantu kita menjawab pertanyaan yang nomor 1 ya dari pelajaran yang ke-11 ya, mengapa kita perlu menyatakan kepercayaan dari pemulihan Tuhan. Amin. Silakan saudara Hotman. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Terima kasih saudara Eko. Di sini pertanyaannya adalah mengapa kita perlu menyatakan kepercayaan dari pemulihan Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudari, untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita perlu mengetahui ya, apa arti dari pemulihan Tuhan ya. Semoga kita semua yang ada di sini kita sudah mendapatkan terang kebenaran yang tepat ya. Sekali lagi bahwa pemulihan Tuhan ini bukanlah gereja pemulihan Tuhan, ini bukanlah bentuk atau denominasi baru, ini bukanlah pemisahan baru atau golongan baru, tapi ini adalah sesuatu yang dipulihkan, sesuatu yang sudah ada pada asalinya, tapi karena kemerosotan, karena kegelapan yang meliputi kekristenan pada saat itu, sehingga kita bisa melihat bahwa semuanya ini perlu dikembalikan kepada kedudukan atau posisi yang azali ya, yang ada di dalam firman kebenaran yang murni. Inilah pemulihan Tuhan ya. Mengapa ini kita perlu menyatakannya? Karena kalau saya melihat di sini bahwa pemulihan Tuhan ini adalah seperti terang ya, seperti berlian yang ada di dalam satu kotak, yang hari ini juga bisa kita umpamakan seperti sebuah pelita. Jadi hari ini pelita yang ada di tangan kita, seperti Tuhan Yesus firmankan di dalam Injil Matius ya, ataupun di dalam Injil Lukas, bahwa firman yang ada di tengah-tengah kita ini tidak seharusnya disembunyikan atau ditaruh di bawah gantang, tapi ini perlu ada di atas, ini perlu menjadi satu pelita yang menyala ya. Puji Tuhan ya, hari ini kita bersyukur bahwa kita boleh menjadi kesaksian Tuhan. Kita boleh mendeklar, kita boleh memproklamirkan bahwa kepercayaan atau hari ini apa yang kita tempuh di dalam kehidupan gereja, dalam hal ini di dalam gereja-gereja lokal ya, satu kota, satu gereja, ini sungguh harusnya boleh juga menjadi terang yang menerangi, dan boleh juga menjadi satu kebenaran yang boleh diceritakan, yang boleh disebarluaskan kepada hari ini. Banyak sekali orang-orang yang masih ada di dalam tawanan, orang-orang yang masih ada di dalam percampuran, masih ada di dalam kegelapan. Syukur pada Tuhan bahwa hari ini kita memiliki kebenaran yang bukan saja tinggi, unggul, tapi ini adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati ya. Kita bisa melihat bahwa Alkitab versi pemulihan dan juga buku-buku ministry, khususnya pelajaran hayat, ini adalah satu perkara yang mustika, satu berlian yang sangat berharga ya, yang hari ini menjadi satu pegangan, sebagai satu pedoman bagi kita, sebagai kompas untuk kita bisa menempuh satu kehidupan orang Kristen yang normal, menempuh kehidupan gereja yang normal ya. Hari ini semoga firman ini bukan saja menjadi
firman yang terbuka, tapi firman yang tersingkapkan ya. Dan kita bersyukur bahwa 4 pilar ya di dalam pemulihan Tuhan ini jangan sampai kita lupa ya. Perihal Kristus, Roh itu, hayat, dan gereja ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam buku Wahyu Dasar, kitab suci, di sana kita bisa melihat bagaimana semuanya begitu sangat jelas ya. Ada rencana Bapa, ada penebusan Kristus, ada penerapan Roh itu, ada kaum beriman, ada gereja, ada kerajaan, dan Yerusalem baru. Kita bisa melihat bahwa semuanya ini sungguh harusnya menjadi kepercayaan bagi kita yang bukan saja menjadi milik kita sendiri, tapi ini perlu disebarluaskan ya. Karena kita melihat kekristenan begitu saat ini sangat-sangat merosot, sungguh sangat-sangat ada di dalam perpecahan ya. Semoga hari ini kita menjadi batu-batu hidup yang tersusun satu dengan yang lain, di mana Kristus sebagai batu dasar, dia juga sebagai batu penjuru, dia juga sebagai kepala dari bangunan itu. Puji Tuhan ya, semuanya ini adalah sungguh menjadi dasar atau menjadi pokok-pokok penting ya di dalam pemulihan Tuhan ya saat ini ya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Saudara Hotman sudah membantu kita menjawab pertanyaan yang nomor 1 ya. Kita lanjut dulu saudara-saudari ya. Kita akan dibantu, saya lihat catatan saya ini. Yang pertanyaan nomor 2 adalah Saudara Debet, kemudian nomor 3 adalah Saudara Rian untuk pelajaran ke-11. Jadi nanti langsung disambung saja. Setelah Saudara Debet adalah Saudara Rian Tunggal membantu menjawab pertanyaan yang kedua dan yang ketiga. Silakan Saudara Debet. Amin. Puji Tuhan, saudari. Di pertanyaan yang kedua di sini adalah, apakah butir utama kepercayaan kita dalam pemulihan Tuhan? Kalau kita melihat dari pelajaran yang ke-11 ini ya, di sini kita bisa melihat ya dan menemukan tentang kepercayaan kami. Namun di sini yang seperti ayat firman Tuhan tadi yang kita doa bacakan bersama-sama, yaitu bahwa di situ ditekankan butir utama ya untuk kepercayaan kita dalam pemulihan Tuhan itu adalah bahwa Alkitab itu adalah wahyu ilahi yang lengkap. Nah, lalu di sini juga dikatakan bahwa Allah adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ketiganya esa, saling huni dan serentak, ada dari kekekalan hingga kekekalan. Nah, puji Tuhan, saudari, di sini juga kita melihat bahwa percayaan yang selanjutnya ya dikatakan bahwa kami percaya anak Allah adalah Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia, lahir dari Maria, diberi nama Yesus ya, hidup di bumi selama 33,5 tahun, kemudian diurapi dengan Roh Kudus, mati di kayu salib, mencucurkan darah dan air, itu untuk menggenapkan karunia keselamatan Allah yang lengkap. Dikubur, bangkit dari kematian pada hari ketiga, lalu naik ke surga dan menjadi roh pemberi hayat. Kemudian turun sebagai roh yang membaptis umat pilihannya menjadi satu tubuh Kristus. Gerejanya sebagai ekspresi yang penuh. Puji Tuhan, saudari, ini adalah butir-butir dari kepercayaan dalam pemulihan Tuhan. Lalu yang selanjutnya juga dikatakan situ bahwa Kristus akan datang kembali, yaitu untuk mengangkat kaum berimannya, menghakimi dunia dan mendirikan kerajaan kekalnya di bumi. Lalu kaum saleh pemenang akan memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun
dan semua orang beriman dalam Kristus akan berbagian dalam berkat-berkat ilahi dalam Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru selama-lamanya. Puji Tuhan, saudari, ini adalah butir utama ya kepercayaan kita dalam pemulihan Tuhan. Saya juga melihat ini juga satu hal yang sekali lagi meneguhkan kembali ya kita dalam pemulihan Tuhan ya. Amin. Puji Tuhan, saudari. Baik, terima kasih Saudara Debet. Selanjutnya adalah Saudara Rian. Karena waktu sudah seria, jadi kita berharap maksimal setiap peserta yang membantu menjawab adalah 5 menit ya. Jadi Saudara Rian Tunggal dipersilakan maksimal sampai pukul 7.25 demikian. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Pertanyaan ketiga adalah jelaskan pendirian, misi, dan pengharapan dari pemulihan Tuhan. Kita bersyukur bahwa pemulihan Tuhan ini berbicara tentang kedudukan kita ya. Pertama sekali adalah ada 4 poin di sini dikatakan. Kedudukan kita itu kita berdiri di atas Alkitab. Tadi kita sudah doa baca ya, Alkitab itu tadi mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, juga mendidik orang di dalam kebenarannya. Jadi kita berdiri di atas Alkitab tidak menurut opini kita atau menurut interpretasi daripada manusia, tapi semua berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Allah yang murni. Kita juga sudah bahas bahwa kita perlu juga hati yang murni untuk menerima firman yang murni. Kemudian yang kedua, kedudukan kita, pemulihan Tuhan itu berdiri di atas Kristus. Kristus sebagai batu karang, Kristus sebagai pondasi, dia juga batu penjuru sebagai kepala tubuh, dan juga dia menjadi hayat yang membawa kita masuk ke dalam kehidupan gereja menjadi realitas. Dia adalah realitas kita hari ini. Kemudian ketiga, pemulihan Tuhan berdiri di atas keesahan sejati. Jadi keesahan sejati itu adalah keesahan tubuh. Tubuh tidak boleh terjadi perpecahan. Ini penting sekali ya. Karena kita tahu bahwa iblis datang untuk memecah belah tubuh. Tapi keesahan tubuh ini menjadi satu hal yang menjadi kedudukan kita ya. Harus menjadi satu kesatuan tubuh. Keesahan tubuh tidak boleh terpecah-pecah seperti di denominasi. Kemudian yang 4, pemulihan Tuhan berdiri di atas tumpuan keesahan seluruh kaum beriman yang berada di tiap lokal. Jadi ada gereja lokal, masing-masing di tiap gereja lokal itu kita menjadi bersatu di dalam keesahan tubuh, tapi ada gereja yang bersifat universal. Jadi seluruh gereja lokal bersatu menjadi satu gereja universal. Jadi kita tahu bahwa gereja lokal itu hanya prosedur, tetapi tujuannya supaya kita menjadi satu tubuh yang universal untuk mendatangkan Tuhan kembali yang kedua kali. Poin yang kedua, misi di dalam pemulihan Tuhan itu ada 5 poin ya. Di situ dikatakan kita bukan hanya memberitakan Injil kasih karunia atau Injil anugerah, tapi kita juga perlu memberitakan Injil kerajaan kepada banyak orang agar orang boleh mendapatkan keselamatan yang bukan hanya keselamatan yuridis, tapi juga keselamatan organik. Kedua, pemulihan Tuhan punya misi menyuplaikan hayat kekal Allah kepada kaum beriman, agar kaum beriman juga dipenuhi dengan hayat Allah, bertumbuh dan berfungsi bagi gereja. Kemudian yang ketiga, pemulihan Tuhan punya visi untuk mendirikan gereja di tiap kota, atau namanya gereja lokal, agar banyak kaum beriman dapat menjadi orang-orang yang mengekspresikan Kristus secara korporat di tiap lokal secara organik. Kemudian yang keempat adalah pemulihan Tuhan menyalurkan firman Allah yang hidup, firman Allah yang kaya dari Alkitab, agar banyak orang beriman dapat diasuh, dirawat, dan mereka bisa bertumbuh dan matang dalam hayat. Kemudian yang kelima adalah pemulihan Tuhan punya misi untuk membangun tubuh Kristus supaya mempersiapkan
datangnya mempersiapkan Kristus datang kembali, dan kita adalah mempelai perempuan yang sedang dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali sebagai mempelai laki-laki. Nah, ini hal yang perlu menjadi misi kita bersama ya. Kemudian pengharapan di dalam pemulihan Tuhan itu ada 5 poin ya. Di sini dikatakan memang Tuhan sudah memilih semua orang di dalam kekekalan yang lampau sebelum dia dijadikan, supaya orang bisa mendapat hayat kekal, supaya percaya Tuhan, supaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kemudian yang kedua, pemulihan Tuhan mempunyai suatu pengharapan semua orang Kristen yang telah dilahirkan kembali mau menuntut dan bertumbuh dalam hayat, tidak hanya dipenuhi dengan pengetahuan yang bertambah, tapi dipenuhi dengan hayat ilahi. Hayat ilahi ini hayat kekal yang bisa membawa kita masuk dalam kekekalan yang abadi. Ketiga, pemulihan Tuhan itu diharapkan semua orang Kristen yang mempunyai penuntutan dapat melihat visi gereja dan menempuh kehidupan gereja yang normal, yang praktis di tiap lokal mereka. Kemudian pemulihan Tuhan juga mempunyai pengharapan agar Tuhan mengharapkan ada sekelompok orang yang menjadi pemenang atau menjadi gereja-gereja pemenang yang kita bisa bahas di Wahyu 2 dan 3 ya. Jadi gereja pemenang. Tuhan datang untuk mempersiapkan mempelai perempuan untuk menjadi pemenang. Kemudian yang kelima, pemulihan Tuhan juga mempunyai suatu pengharapan mempersiapkan kedatangan kembali Tuhan. Untuk itu, melalui kita bertumbuh dalam hayat, matang dalam hayat, dan berfungsi bagi gereja, ini kita sedang bukan hanya menantikan kedatangan Tuhan, tapi kita juga sedang mempercepat kedatangan Tuhan yang seperti ditulis di 1 Petrus, di 2 Petrus kalau nggak salah. Puji Tuhan, saudara-saudari. Inilah kedudukan kita, misi dan pengharapan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, ini adalah hal yang basic ya, hal yang dasar di dalam penghidupan gereja kita, mengenai kepercayaan, lalu mengenai kedudukan, misi dan pengharapan. Nah, kiranya butir demi butir ini perlu kita ya di satu aspek kita perlu betul-betul mempelajari dengan baik, lalu bagaimana ini menjadi salah satu praktek di dalam kehidupan gereja kita. Nah, mengenai kepercayaan, saudara-saudara nanti juga boleh itu dirangkum ya menjadi satu kata supaya kita paling tidak ada satu gambaran yang semacam bird eye view begitu ya. Dari di sini kan ada 10 ya. 10 butir ya. Nomor 1 tadi adalah mengenai Alkitab ya. Alkitab tadi adalah firman Allah ya, wahyu ilahi yang lengkap yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Lalu yang kedua itu mengenai Allah ya, Allah yang esa dan Allah itu adalah Tritunggal ya. Kemudian yang ketiga itu kepercayaan kami itu adalah mengenai keilahian Kristus ya, karena Kristus dikatakan sini adalah putra Allah, bahkan Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi yang satu adalah Alkitab, yang kedua adalah Allah, yaitu Allah Tritunggal, Allah yang esa dan Allah Tritunggal, lalu yang ketiga adalah keilahian Kristus, yang keempat ini adalah perkara keinsanian Kristus ya, karena dikatakan Yesus ini seorang manusia yang sejati ya. Kemudian yang kelima ini adalah pekerjaan Kristus ya. Dia adalah yang diurapi Allah ya. Kemudian dia juga mati di salib, mencurahkan darahnya bagi penggenapan penebusan kita. Jadi poin pentingnya di sana adalah perkara pekerjaan Kristus. Jadi kalau 3 dan 4 itu adalah personanya, ya personanya itu dia adalah Allah, 4 dia adalah manusia. Ya, kemudian yang kelima, mulai kelima itu sampai di bawahnya itu adalah mengenai pekerjaannya. Ya, kelima ini adalah mengenai kematiannya. Kemudian ke-6 itu adalah titik poinnya adalah kebangkitannya, ya. Ke-7 itu adalah kenaikannya, ya. Dia naik ya dan dijadikan Tuhan atas segala sesuatu. Kemudian ke-8 itu adalah di dalam kenaikannya dia mencurahkan Roh Allah untuk membaptis
anggota-anggota pilihannya ke dalam satu tubuh. Jadi ini adalah bagaimana Kristus menghasilkan gereja. Ya, kemudian yang kesembilan adalah mengenai kedatangannya. Ya, pada akhir zaman Kristus akan datang kembali membawa anggota-anggotanya untuk menghakimi dunia. Dan yang ke-10 ya, Zacharia, itu adalah mengenai perampungannya ya. Ini adalah kaum beriman pemenang, meraja bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun dan berbagian dalam berkat ilahi dalam Yerusalem baru. Jadi itu ada poin-poin pentingnya, Saudara Zacharia, atau kalau kita boleh ringkas ya, itu perlu kita hafalkan dan kita perlu pahami dengan baik ya, karena ini adalah hal yang basic dan terbaik ayat-ayat Alkitabnya yang menjadi basic daripada kepercayaan kita itu juga kita bisa baca lalu kita hafalkan demikian. Baik, ini adalah berita yang ke-11 ya, berita 11 dasar daripada penghidupan gereja kita. Kemudian yang ke-12 ya, ini adalah bicara mengenai kebenaran yang dipulihkan oleh ministry Saudara Watchmeni ya. Nah, ini akan dijawab oleh pertanyaan pertama oleh Saudara Free, lalu pertanyaan kedua oleh Saudara Arif, pertanyaan ketiga oleh Saudara Adi. Jadi boleh sambung menyambung dulu karena keterbatasan waktu ya, masing-masing 5 menit demikian saudara-saudara. Jadi 3 pertanyaan ini kita harap 745 kita bisa menyelesaikannya 3 orang ini. Silakan Saudara Free membantu menjawab. Amin. Untuk pertanyaan pertama, gambarkan kebenaran-kebenaran yang dipulihkan oleh ministry Sederani dari tahun 1920 sampai 1932. Nah, di sini ada 34 butir kebenaran. Mungkin saudara-saudari ingin lebih detail bisa lihat di literaturnya di Pelihat Wahyu Zaman Ini di bab 20. Tapi di sini saya akan mencoba secara efisien akan menjelaskan, saudara-saudari. Nah, yang pertama, poin kebenarannya adalah kepastian beroleh selamat. Jadi ada 3 hal yang perlu kita boleh benar-benar jelas, yaitu kita beroleh selamat ya karena firman Allah itu ditulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kemudian juga adalah roh yang bersaksi di dalam diri kita, itu ditulis di dalam Roma 8 ayat 16. Dan juga kepastian kita beroleh selamat adalah hasil dari keselamatan kita, yaitu kasih kita terhadap saudara, yaitu ditulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 14. Kemudian poin kedua, yaitu perbedaan antara kasih karunia dengan hukum Taurat. Nah, kasih karunia ini adalah berdasarkan apa yang dikerjakan oleh Allah, apa yang Allah kerjakan di atas diri kita. Sedangkan hukum Taurat ini adalah tergantung pada perbuatan kita sendiri. Kemudian poin ketiga, yaitu perbedaan antara keselamatan dengan kemenangan. Nah, kemenangan ini adalah perkara penghidupan sehari-hari kita dan berhubungan dengan pahala di akhir zaman. Sedangkan keselamatan kita ini adalah sudah pasti, yaitu kita percaya Tuhan, kita pasti diselamatkan. Untuk poin keempat, yaitu perbedaan beroleh selamat dengan mendapatkan pahala. Beroleh selamat adalah berdasarkan kasih karunia oleh iman. Ini di Efesus 2 ayat 8. Sedangkan mendapatkan pahala adalah hasil dari bekerja menurut kehendak Allah. Itu juga ditulis di dalam Matius 16 ayat 27. Yang butir kelima, perbedaan antara kerajaan surga dan hidup kekal. Nah, untuk kita sebagai orang yang percaya, sudah diselamatkan, kita pasti mendapatkan hidup yang kekal. Tapi untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus menempuh kehidupan sehari-hari di bawah pengendalian surgawi. Kemudian kebenaran mengenai kerajaan, yaitu perjanjian baru membedakan kerajaan surga dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah meliputi pemerintahan Allah dari kekekalan yang lampau sampai kekekalan yang abadi, tapi kerajaan surga adalah satu wilayah yang lebih kecil di dalam kerajaan Allah. Mengenai ketujuh, mengenai keterangkatan atau terangkat, yaitu kita perlu melihat bahwa kerajaan adalah pahala bagi kaum imani yang menang, tapi pengangkatan yaitu menuntut kematangan bagi para pemenang. Yang kedelapan, penyimpangan kekristenan. Ini ya, kekristenan saat ini sangat menyimpang sesuai dengan firman kudus Allah. Makanya kita juga perlu benar-benar melihat sesuai dengan firman di dalam Alkitab. Yang kesembilan yaitu mengenai gereja, eksklesia atau tubuh Kristus. Yaitu gereja bukan satu organisasi atau bangunan, tapi gereja adalah organik atau hidup.
dan adalah himpunan dari orang-orang yang terpanggil. Terus yang ke-10 adalah 2 aspek gereja, yaitu di aspek universal dan di aspek lokal. Nah, ini ditulis juga di 1 Korintus 10 ayat 32, juga Matius 18 ayat 17. Amin. Kemudian 11 mengenai denominasi. Ini denominasi ini adalah memecah belah tubuh Kristus sebagai banyak organisasi. Ini dipersalahkan oleh Alkitab yang dituliskan di 1 Korintus 1 ayat 11 sampai 13. Kemudian yang ke-12 adalah sistem paderi dan hierarki, di mana ini berlawanan dengan perjanjian baru dan menghambat atau menghapus fungsi anggota tubuh Kristus. Yang ke-13 adalah imamat yang umum, di mana imamat dalam perjanjian lama berada pada anak cucu Harun, menghasilkan paderi yang berbeda dengan kaum awan. Sedangkan dalam perjanjian baru, semua kaum imani, atau ditulis di 1 Petrus ayat 2 ayat 9, kita adalah imam-imam yang rajani. Kemudian, karena waktu ya saya sebutkan saja, di poin 14 adalah jabatan penatua yang wajar, poin 15 perbedaan antara jabatan dengan karunia, 16 baptisan dan pemecahan roti, 17 ini mengenai kebenaran penudungan kepala dan penumpangan tangan, di 18 adalah hidup demi iman kepada Allah, 19 kesembuhan ilahi, 20 kematian dan kebangkitan Kristus, 21 kebenaran mengenai kenaikan Kristus ke surga, di kebenaran 22 yaitu kedatangan kembali Kristus. Ada 2 aspek, yaitu aspek rahasia dan juga aspek terbuka. Dan di poin 23 yaitu berhuninya Roh Kudus. Di poin 24 adalah pengajaran pengurapan minyak yang dituliskan di 1 Yohanes 2 ayat 27. Juga di poin 25 adalah pencurahan Roh Kudus, di mana kita boleh mengenal mengenai roh esensial dan juga roh ekonomikal. Dan di poin 26 adalah 3 bagian manusia, ditulis di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Di poin 27 yaitu dikuduskan demi iman. Di poin 28 adalah Kristus menjadi hayat, 29 hukum roh hayat, 30 adalah hukum dosa dan hukum maut yang ditulis dalam Roma 7 ayat 23. Kemudian di poin 31 adalah perjanjian yang lebih indah. Ini dibicarakan di dalam Ibrani pasal 7 dan juga pasal 8. Dan juga di poin 32 adalah hayat Kristus yang menang. Dan poin 33 adalah panggilan untuk pemenang. Ini ditulis dalam Wahyu 2 dan 3. Dan yang terakhir adalah mengenai poin 34, yaitu peperangan rohani. Di mana saudara ini nampak akan perkara peperangan rohani, yaitu untuk merampungkan tujuan Allah di alam semesta ini. Amin. Puji Tuhan. Baik, silakan dilanjutkan. Bisa lebih detail lihat di bab 20, lihat Wahyu zaman ini. Amin. 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 Saudara Arif ya, silakan. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari. Saya akan menjawab pertanyaan kedua. Mohon maaf, kayaknya internetnya nge-lag ya, saya nggak buka kamera ya. Kebenaran-kebenaran yang dipulihkan oleh ministry Saudara Watchmeni di tahun 1933 sampai 1942. Nah, saudara-saudari, sini ada 2 periode. Yang pertama adalah dari tahun 1933 sampai 1937, yaitu kebenaran yang dipulihkan, yaitu bagaimana saudara ini melihat batasan gereja lokal itu seharusnya satu kota, satu gereja, juga sentralitas dan universitas Kristus ya. Di sini kedudukan Kristus harusnya menjadi yang utama. Juga di dalam gereja, Kristus adalah segala sesuatu dan di dalam segala sesuatu. Juga poin ketiganya adalah tumpuan gereja lokal. Di sini gereja seharusnya bersatu dengan kaum imani di tempat itu ya. Dimanapun kita berada, kita harus ada di dalam gereja lokal itu, saudara-saudara ya. Juga migrasi ya. Di sini selain pemberitaan Injil lewat mengutus rasul, juga di sini melalui migrasi kaum beriman, saudara-saudari. Dan dari tahun 1938 sampai tahun 1942 ini yang periode selanjutnya, saudara ini melihat bagaimana pelaksanaan hidup gereja itu. Satu pelaksanaan hidup gereja ini saudara ini melihat dengan jelas ya bagaimana kita diaken dan para penatua itu melayani kaum saleh dan gereja. Juga realitas gereja, bagaimana Kristus menjadi realitas gereja dan gereja adalah ekspresi dari Kristus. Poin selanjutnya adalah keesaan gereja, bahwa keesaan yang real itu adalah di dalam roh. Jika kita tidak
berada di dalam roh, kita tidak memiliki kesehatan yang sejati. Saudara. Juga nampak dalam tubuh. Kita sebagai orang Kristen perlu ya harus di dalam pelaksanaannya kita tidak bersikap individualis ya, tetapi bagaimana kita bisa uh, bertingkah secara korporat ya. Dan selanjutnya adalah Saudari melihat bagaimana otoritas Roh Kudus di dalam tubuh ya, bagaimana kita sebagai anggota tubuh sesuatu yang organik, makanya kita di dalam segala hal atau setiap bagian perlu di bawah otoritas dan pengaturan Roh Kudus. Dan realitas Roh Kudus yaitu bagaimana penghidupan kita, apa adanya kita harus memiliki Roh Kudus di dalam realitasnya. Saudara. Juga otoritas gereja. Di sini saudara ini juga nampak ya, bagaimana pelaksanaan hidup gereja ini perlu otoritas gitu ya. Sehingga Sehingga Kristus sebagai kepala itu membagikan mendelegasikan otoritasnya kepada anggota tubuh itu di dalam gereja-gereja lokal gitu ya. Sehingga kita itu akan memiliki ketertiban gitu ya. Kita perlu tunduk ya pada otoritas ini gitu. Juga pembangunan gereja ya, bahwa sekali lagi bahwa Tuhan mewahyukan ya bagaimana kita secara real kita harus terbangun dengan satu sama lain gitu ya. Kita tidak bisa menjadi orang yang individualisme ya. Pembangunan gereja kita perlu satu sama lain terbangun di dalam gereja lokal di bawah otoritas gereja gitu. Nah, ya selanjutnya adalah bagaimana koordinasi dalam hidup gereja gitu. Sekali lagi ya bahwa kita saudara ini diterangi ya bahwa kita tidak bisa melakukan pelayanan individualis, pelayanan sendiri. Kita sebagai anggota tubuh harus melayani di dalam koordinasi ya. Jadi perlu melayani di dalam tubuh gitu. Dan juga yang terakhir adalah bagaimana tubuh dengan peperangan rohani, bahwa sekali lagi saudara ini diterangi ya bahwa peperangan rohani ini bukan peperangan individualis, tapi peperangan adalah peperangan tubuh gitu ya. Sehingga kita perlu terus menjaga kesehatan tubuh ini ya. Kita memerlukan tubuh ini untuk memerangi musuh kita ya. Sehingga kita juga perlu melihat ya bahwa perjuangan kita bukan perjuangan yang peperangan yang individualis gitu. Puji Tuhan, saudari, itulah kebenaran-kebenaran yang dipulihkan sudah lewat ministry Saudara Ani dari tahun 1933 sampai dengan tahun 1942. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saudara Adi. Amin. Amin. Terima kasih, Saudara. Silakan, Saudara Adi. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Poin 3 adalah mengenai kebenaran-kebenaran yang dipulihkan oleh ministry Saudara Ni dalam tahun 42 sampai 50. Adapun ini 5 poin terakhir dari 53 poin kebenaran yang telah dipulihkan oleh Saudara Ni yang dijelaskan dalam bab 12. 5 poin terakhir ini dibagi atas 2 kelompok. Kelompok pertama mengenai roh dan kelompok kedua mengenai pekerjaan. Mengenai roh didapatkan pada tahun 42 sampai 48. Yang pertama adalah pendisiplinan Roh Kudus. Pendisiplinan Roh Kudus. Dalam hal ini kebenaran ini menunjukkan pentingnya Roh Kudus untuk menyusun kembali diri kita, untuk meremukkan manusia lahiriah kita. Jadi Roh Kudus mengatur lingkungan kita, mendisiplinkan kita melalui lingkungan kita untuk menyusun ulang kita di batin dengan unsur ilahi. Kemudian diterangkan mengenai roh, remuknya insan dan keluarnya roh. Karena roh Kristus ada di dalam roh kita, dalam manusia lahir kita, agar roh itu dapat dibebaskan, perlu manusia lahirnya kita diremukkan dulu.
Dan roh itulah yang akan meremukkan manusia lahiriah kita supaya roh Kristus bisa dilepaskan dan membagikan hayat kepada orang lain. Jadi Roh Kudus membongkar hayat alamiah kita dan meremukkan manusia lahiriah kita. Karena bagaimana kita perlu poin 3 adalah menggunakan roh. Setiap orang beriman harus belajar memakai roh mereka. Baik dalam menyampaikan firman, memberitakan Injil, berkontak dengan orang lain, bahkan dalam hidup sehari-hari. Ini perlu ya, kalau tanpa roh, jangan kita memulai suatu pekerjaan memakai pikiran, emosi, atau pengetahuan dahulu, tapi gunakan roh dulu, karena roh dapat menjamah rumah orang lain. Itu 3 poin pertama. 2 poin terakhir adalah mengenai pekerjaan dalam yang kebenaran yang ditemukan dalam dari tahun 48 sampai 50. Mengenai wilayah pekerjaan disebutkan kalau gereja lokal bersifatnya lokal, tetapi wilayah pekerjaan bersifat regional. Dalam suatu wilayah atau region bisa terdapat beberapa gereja lokal dan wilayah pekerjaan mencakup semua. Jadi kalau ada beberapa gereja lokal, semua gereja lokal itu tercakup dalam wilayah pekerjaan tersebut. Poin kedua adalah menyerahkan semua dalam pekerjaan. Semua kaum beriman dalam pemulihan harus menyerahkan dirinya, juga harta dan selain-lainnya untuk pekerjaannya. Jadi tidak boleh ada sifat ego, sifat individu, perlu taat kepada Tuhan, dan juga menyerahkan hartanya untuk dapat digunakan Tuhan untuk tujuannya. Demikian 5 poin terakhir yang ada di dalam bab 12 ini. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita menyerahkan waktu kepada Saudara Henry ya, agar membantu kita untuk bagaimana mengaplikasikan butir-butir yang demikian kaya ini di dalam penghidupan gereja kita. Ya, waktunya dipersilakan untuk Saudara Henry. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Eko. Terima kasih untuk saudari yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya kira berita-berita ini memang kelihatannya seperti agak teoritis, tetapi sebenarnya ini adalah konstitusi ya, yang sangat penting bagi kita. Coba saudari kita sama-sama mempertimbangkan ya. Hari ini di dalam kekristenan, kan cukup banyak ya denominasi atau aliran-aliran ya di dalam kekristenan. Dan kalau kita bicara secara luaran ya, yang semarak ya, saya rasa banyak ya yang lebih menarik atau lebih semarak secara tampilan di luar. Nah, kalau bicara mengenai berbagai pekerjaan atau pelayanan ya, kita lihat juga mereka sangat giat ya di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, tetapi di antara kondisi demikian, mengapa kita ada di dalam pemulihan Tuhan? Ya, ini kan sebuah pertanyaan yang harus kita bisa jawab ya masing-masing. Mengapa kita memilih berada di dalam kehidupan gereja, di dalam pemulihan Tuhan? Padahal di luar sana kan banyak sekali aliran-aliran yang menawarkan hal-hal yang menarik ya. Nah, jadi berita yang pertama mengenai kepercayaan kita, nah itu adalah semacam faktor pembeda, ya faktor pembeda, faktor yang membuat kita itu
bisa berdiri teguh ya di dalam pemulihan Tuhan. Ya, kita memiliki sebuah keyakinan bahwa kita berada di dalam kehidupan gereja yang tepat. Walaupun, saudari, kita harus mengakui dalam banyak hal kita masih dalam proses pembelajaran, ya. Tetapi kita tahu bahwa semua poin yang dijabarkan di dalam berita mengenai kepercayaan kita itu adalah hal-hal yang sangat pokok. Jadi kalau kita ibaratkan pohon ya, saudari, maka hal-hal ini adalah batangnya. Begitu ya. Kan kalau pohon ada batang, ada cabang, kemudian ada ranting, dan ada daun ya. Nah, kita tidak mengajarkan hanya daun-daun saja yang rame-rame ya. Tetapi kita ingin membawa saudari itu memiliki batangnya. Nah, kalau batangnya ini kita solid ya, maka baik cabang, ranting, daun-daun itu tidak akan sulit ya bagi kita, itu kita akan dapatkan. Tapi kalau batangnya kita tidak dapat, saudari, kita hanya punya ranting-ranting dan daun-daun, maka itu akan kehidupan rohani kita akan sangat labil ya, tidak akan solid. Jadi saya harap saudari menguasai apa yang menjadi pokok-pokok iman kita atau common faith. Itu adalah ajaran yang ortodok ya. Nah, kita bukan gereja ortodok, tetapi kita memiliki pengajaran yang ortodok, yaitu pengajaran para rasul ya. Nah, inilah yang harus kita pegang ya. Oke. Dan di salah satu poin di sana ada pengharapan kami. Pengharapan kami ya. Saudari, kita jadikanlah pengharapan ini menjadi acuan dalam kita melayani di tempat kita masing-masing ya, sehingga poin demi poin ini menjadi target, menjadi sasaran, menjadi guidance ya, pedoman ketika kita melayani. Kita ingin agar pengharapan-pengharapan itu terwujud di tempat kita ya. Jadi dia tidak boleh hanya sekedar sebuah harapan, tetapi harus menjadi perjuangan kita bersama untuk mewujudkan itu di hall kita atau di mata rantai pelayanan kita atau di wadah pelayanan kita. Ya, kita ingin apa yang menjadi pengharapan ini bisa terwujud. Baik. Lalu masuk ke berita yang kedua mengenai kebenaran-kebenaran yang dipulihkan ya oleh saudara Watchmeni. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kebenaran-kebenaran yang dibukakan itu bersifat progresif. Ya, jadi mulai dari hal yang paling basic mengenai keselamatan kita atau jelas beroleh selamat, ya kan, sampai kepada tahap pembangunan atau pekerjaan Allah yang akan merampungkan Yerusalem baru ya. Jadi kalau kita lihat bahwa ministry yang diwariskan kepada kita sangat lengkap. Belum lagi kita nanti akan bicara mengenai yang dipulihkan melalui ministry saudara Winnesley ya. Jadi ministry saudara Winnesley adalah kelanjutan daripada saudara Watchmeni. Nah, kalau kita baca Watchmeni saja, kita belum masuk ke Winnesley, itu sudah sangat kaya. Dan itu akan memberikan kita sebuah pondasi yang kuat ya untuk kita melayani ataupun menempuh kehidupan Kristiani kita. Ministry yang dibukakan melalui saudara Watchmeni adalah ministry yang membukakan ya atau menyingkapkan wahyu. Jadi kalau kita membaca buku-buku Watchmeni, kita itu akan disingkapkan, ya, akan mengalami banyak penyingkapan karena memang ini adalah ministry daripada saudara kita ya, yaitu membawa kita melihat wahyu. Saya di dalam kasih memberikan dorongan
supaya saudara-saudari memasuki kebenaran-kebenaran ini melalui banyak membaca buku-buku saudara Watchmeni. Saya menyadari bahwa buku-buku Watchmeni ini sangat diminati juga di dalam dunia kekristenan. Kalau kita yang dalam pemulihan kita tidak menguasai, saudari, nanti satu hari kita ketemu dengan orang Kristen dari denominasi, kita bisa kaget-kaget ya, mereka lebih hafal dari kita. Jadi jangan sampai kita sendiri yang di dalam pemulihan Tuhan kita tidak bergairah membaca, sementara mereka yang dari tempat lain mereka sangat memustikakan. Saya ingin bersaksi sedikit mengenai apa yang saya alami. Suatu hari saya ketemu dengan seorang gembala kecil, ya, gembala anak dari sebuah denominasi. Waktu itu dia sedang mencari buku manusia rohani, ya, mencari buku manusia rohani. Ya tentu akhirnya dapatnya di buku kita, di toko buku kita, ya, toko buku Yasprint. Nah, waktu kita tanya, kamu cari buku ini backgroundnya apa? Karena kita tahu buku ini cukup berat, ya. Volume 1 mungkin Anda bisa lewat, ya. Kalau sudah masuk volume 2 dan 3, ya akan sangat berat, ya. Karena ini adalah buku anatomi roh. Jadi dia bilang saya wajib baca ini karena saya akan mendaftar menjadi gembala sekolah minggu, guru sekolah minggu. Nah, jadi di denominasi tersebut syarat seorang guru sekolah minggu harus membaca 3 volume buku manusia rohani, harus selesai baru bisa daftar jadi gembala sekolah minggu. Ya, singkat cerita, orang ini sekarang ada di tengah-tengah kita, ya, dia berpaling. Tetapi kisah dia ini memberikan saya sebuah inspirasi bahwa gereja-gereja tanda kutip, ya, denominasi, mereka demikian mewajibkan, ya, guru sekolah minggu baca manusia rohani, ya, satu buku yang di tengah-tengah kita sendiri saya rasa tidak banyak orang yang berhasil menyelesaikan. Jadi dan di sekolah-sekolah teologi sangat umum, ya, mereka mewajibkan buku-buku Watchmeni harus mereka baca, seperti Remuknya Insan Keluarnya Roh, ya, kemudian Kekuatan Laten Jiwa, dan lain-lain. Jadi kita harap saudari kita jangan ketinggalan kereta. Ya, ini kita belum bicara buku Winnesley, ya, yang masih mungkin 30 tahun ke depan masih terus akan dicetak. Jadi kekayaan kita begitu luar biasa. Semoga Tuhan menambahkan kepada kita selera, ya, dan kapasitas, ya, untuk menyerap kebenaran-kebenaran ini, sehingga mereka tidak hanya tertinggal di rak-rak buku, ya, tetapi tertinggal terinstall di dalam batin kita, ya, menjadi kekayaan yang ada di dalam kita. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Saya harap saya juga terdorong, dan saya harap kita semua makin firm, ya, makin teguh di dalam iman, dalam hidup gereja, dalam pelayanan, dan dalam penuntutan rohani kita. Karena ini adalah sebuah warisan yang sangat kaya yang diberikan kepada kita oleh saudara kita yang di depan. Mari kita nikmati dan mari kita masuki, sehingga ini juga akhirnya bisa menjadi kekayaan yang bisa kita wariskan kepada generasi kita berikutnya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Saudara Eko. Baik, terima kasih Saudara Henry untuk kesimpulan dan dorongan bagi kita semua, kaum saleh yang ada di dalam pemulihan Tuhan, untuk betul-betul memustikakan
warisan ya dari saudara-saudara kita yang di depan ya, khususnya malam ini kita mengapresiasi bagaimana saudara Watchmeni yang menjadi sebuah karunia bagi gereja, bagi kita semua, telah meninggalkan kekayaan yang luar biasa melalui buku-bukunya. Kita boleh dengan penuh kedambaan ya membaca dan menikmati. Saudara-saudari, ada beberapa pengumuman ya. Yang pertama, kita jangan lupa untuk absen. Link sebenarnya sudah dikirimkan minggu lalu ya oleh panitia pusat di gereja di Surabaya, bisa WA ya, lewat WA. Kita malam ini karena sudah kelas kecil, kita boleh klik ya supaya oleh tim data terabsen. Lalu saudara-saudari sudah boleh untuk terus dengan tekun mengisi jurnal Evata Kokin ya. Nah, tempo hari sempat ada maintenance ya di aspek data ya, jadi bagi yang belum bisa install tempo hari kita stop dulu, tapi hari ini saudara-saudari bagi yang belum bisa install sudah mulai bisa install lagi dengan Evata ID baru yang sudah diinfokan ya secara langsung oleh tim Evata kepada saudara-saudari sekalian. Kalau saudara-saudari yang sudah berhasil install dari awal itu tinggal melanjutkan saja. Ya, tinggal melanjutkan untuk mengisi jurnalnya demikian. Nah, demikian untuk kelas kecil pada malam hari ini. Kita nanti akan bertemu lagi di kelas besar dan kelas kecil di bulan April. Nanti info kelas kecilnya akan kami informasikan melalui grup WA ya untuk di bulan April ini ya. Pokok kita patokannya memang adalah hari Rabu ya. Tiap Rabu sebulan adalah 2 kali pukul 19 sampai 20. Baik, untuk malam ini saya minta bantuan Saudara Hotman membantu kita untuk menutup kelas kecil kita pada malam hari ini di dalam doa. Baik, Saudara Hotman bisa membantu untuk tutup dalam doa? Oh, ya. Oh Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Ya Tuhan. Tuhan, kami masih boleh Tuhan, oh Tuhan, menjadi orang-orang yang terbuka, ya Tuhan. Hati yang murni Tuhan, menjadi bejana yang terbuka di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, kami memiliki kantong anggur yang baru, ya Tuhan, kantong anggur yang lama, sehingga kebenaran demi kebenaran-Mu, Tuhan Yesus boleh Tuhan menjadi susunan ulang di dalam setiap kami. Tuhan, biarlah bejana belas kasihan ini boleh menjadi bejana yang tepat, menjadi bejana pilihan Allah, boleh dipakai sebesar-besarnya bagi kepentingan Allah, bagi keperluan Allah, bagi pembangunan tubuh Kristus yang organik. Tetap taruh terus kesehatian di dalam setiap kami, satu hati, satu suara, memandang kepada Engkau, fokus kepada diri-Mu Tuhan sebagai sasaran tunggal kami. Tuhan Yesus, kami tidak disimpangkan Tuhan dari angin-angin pengajaran Tuhan, tapi biarlah hati kami terus lurus, tulus memandang kepada Dikau. Ya, terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati terus pelatihan kami, bahkan seumur hidup kami Tuhan. Ya, Tuhan. Mendapatkan kami boleh Tuhan, Tuhan diperkenan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami panjatkan doa ini. Amin. Terima kasih saudara-saudari untuk partisipasi malam ini. Kita boleh